Pemuda miskin pemulung selamatkan istri CEO kaya yang sedang hamil besar saat diculik penjahat. Setelahnya, nasib pemuda itu berubah drastis setelah diberi imbalan ini. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi di channel Jejak Kehidupan. Kali ini ada cerita menarik tentang seorang pemuda miskin pemulung yang menyelamatkan istri CEO kaya yang sedang hamil besar saat diculik penjahat. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak sama-sama. Bagi yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk absen kalian semua dari daerah mana saja ya. Selamat menonton. Derung mesin kendaraan yang melintas tiada henti di atas aspal beton jembatan layang itu bagaikan raungan monster besi yang tak pernah tertidur. Menggetarkan tiang-tiang penyangga kusam tempat Banyu merebahkan tubuh liatnya. Pria awal 20 tahunan itu membuka matanya yang setajam elang. Menatap nanar langit-langit beton yang menghitam tebal oleh jelaga asap knalpot dan sarang laba-laba. Udara pagi ibu kota tidak pernah menyapanya dengan ramah. Ia selalu datang membawa hembusan angin sedingin es yang mengiris kulit, bercampur dengan aroma pusing yang menyengat dari bantaran sungai keruh dan bau karat yang memuakan dari seng-seng rongsok di sekeliling tempat tidurnya. Banyu mengusap wajahnya yang letih, merasakan tekstur kulitnya yang sekasar amplas, terbakar dan mengelupas oleh senggatan matahari bertahun-tahun hingga warnanya menggelap layaknya aspal jalanan. Kemeja coklat pudar yang melekat longgar di tubuh kurusnya itu sudah tidak bisa lagi dibedakan mana warna kain aslinya dan mana noda oli hitam serta keringat yang telah mengering berlapis-lapis. Ia bangkit secara perlahan, merasakan setiap sendi dan tulang-tulangnya berderak nyeri memprotes kerasnya lantai semen yang hanya berlapiskan kardus bekas kulkas basah yang sudah robek ujungnya. Tangan kapalan Bayu dengan sela-sela kuku yang menghitam permanen oleh debu jalanan meraba tanah di sekitarnya untuk meraih sandal jepit beda warna yang tali karetnya sudah putus dan terpaksa ditambal menggunakan peniti karatan. Ia harus segera memaksakan diri untuk berdiri, karena di kota metropolitan yang kejam dan tak kenal ampun ini, terlambat bergerak 1 menit saja berarti kehilangan jatah puluhan botol plastik yang menjadi satu-satunya penyambung nyawanya untuk bernapas hari ini. Langkah kakinya yang berat dan terseret-seret di atas tanah berdebu menghasilkan suara gesekan memilukan saat ia menarik tuas gerobak kayunya yang reot. Roda gerobak tua itu berderit sangat nyaring, seolah ikut menangis memecah kesunyian kolong jembatan yang suram. Dari sudut remang-remang di dekat tumpukan ban bekas yang menggunung, terdengar suara batu kerajaan yang sangat keras dan serak, disusul oleh sapaan parau seorang pria tua yang sedang duduk berjongkok, memunguti sisa-sisa nasi aking dari dalam kantong plastik hitam. Sudah mau jalan kau, Yo? Pagi buta begini, embunnya masih mengandung racun jalanan. Udara masih menusuk tulang rusuk. Kau tidak takut mati beku, kedinginan pakai baju dekil yang setipis kertas itu? Tegur Pak Somad, sesama pemulung yang wajahnya dipenuhi keriput yang dalam, seperti parit-parit yang kekeringan. Banyu menghentikan tarikan gerobaknya sejenak, menoleh dengan seolah senyum tipis yang luar biasa tulus, yang entah bagaimana tak pernah pudar dari bibir pecah-pecah dan berdarahnya. Lebih baik mati kedinginan saat melangkah cari rezeki yang halal, Pak, daripada mati membusuk kelaparan karena menyerah dan malas bergerak di bawah kolong gelap ini. Jawab Banyu dengan nada suara yang tenang, namun mengandung ketegasan setajam baja, mencerminkan ketabahan tingkat dewa di balik penampilannya yang menyerupai gembel jalanan. Pak Somad hanya bisa menggelengkan kepalanya yang dipenuhi uban kusam, menghela napas panjang, hingga dadanya berbunyi mengi melihat tekad baja pemuda itu. Hati-hatilah kau di jalan raya aspal sana, Nyo. Orang-orang berduit yang duduk empuk di atas mobil mewah itu, matanya sering buta kalau melihat orang rendahan seperti kita. Bulan lalu saja, kakinya si Maman hancur remuk dilindas ban mobil sport, dan si pengemudi kaya itu malah turun memaki-maki. Kasian. Itu karena darah miskin Maman dianggap mengotori ban mahalnya. Gerobakmu ini cuma dianggap gumpalan debu yang merusak pemandangan jalanan mulus mereka. Jangan sampai kau ditabrak dan dibiarkan membusuk di colokan seperti anjing mati. Pesan pria tua itu dengan suara bergetar hebat dan mata berkaca-kaca, sangat menyadari betapa murah dan tak berharganya harga nyawa orang miskin di sudut kota ini. Banyu mengangguk pelan, memberikan isyarat hormat dengan menundukkan kepalanya dalam-dalam. Saya akan selalu ingat pesan Bapak, Pak. Tapi kalau kita terus bersembunyi di lubang tikus ini karena ketakutan, kita tidak akan pernah melihat matahari terbit. Saya permisi dulu, Pak Somad. Semoga hari ini Tuhan berbaik hati menyisakan sedikit rezeki untuk kita dari sisa-sisa kemewahan dunia mereka. Balas Banyu sebelum kembali memiringkan tubuh kurusnya.
menggerakkan seluruh sisa urat nadi dan tenaga di otot punggungnya untuk menarik kembali gerobak yang akan menjadi tameng utama membelah kekejaman nyata ibu kota. Matahari perlahan merangkak naik ke puncak langit, membakar aspal hitam di bawah telapak kaki Banyu hingga uap panasnya terasa mencekik leher dan membakar paru-parunya. Banyu menyusuri trotoar di kawasan elit Sudirman yang diapit oleh gedung-gedung pencakar langit berlapis kaca cermin, memantulkan sinar menyilaukan yang membuat matanya harus memicing perih, menahan silau. Keringat sebesar biji jagung mulai bercucuran deras dari dahinya yang kotor, mengalir turun melewati pipinya yang tirus dan menonjol, meninggalkan jejak aliran air putih di atas kulit lehernya yang berdebu tebal. Setiap kali ia mendekati area tempat sampah stainless steel di depan deretan kafe-kafe mewah, tatapan jijik dan hinaan tajam tak bersuara langsung dilemparkan secara terang-terangan oleh para pelanggan berpakaian necis dan berparfum mahal. Mereka menutup hidung rapat-rapat dengan sapu tangan sutra, menatap Bayu dari atas ke bawah seolah kehadiran pemuda itu membawa wabah virus mematikan. Baru saja tangannya yang gemetar hendak meraih sebuah kaleng aluminium berkilau di dekat tong sampah itu. Sebuah tendangan keras yang penuh amarah menghantam sisi gerobaknya hingga nyaris terguling dan menumpahkan isinya. Gembel Baugot, siapa yang memberi izin kau berhenti dan mengotori lantai di depan kafe elit ini, ha? Bentak seorang satpam bertubuh gempal dalam balutan seragam safari rapi, sambil memutar-mutar pentungan hitamnya dengan tatapan merendahkan seolah melihat seekor kecoa raksasa. Banyu terkejut, namun dengan refleks kesabaran yang luar biasa, ia segera berjongkok, memunguti botol-botol plastiknya yang berserakan di trotoar dengan tangan gemetar namun tetap tenang. Maaf beribu maaf, Pak. Saya sama sekali tidak berniat mengganggu. Saya cuma mau mengambil kaleng bekas yang terbuang di tong sampah ini. Saya janji tidak akan melangkah masuk melewati garis teras. Ucap Banyu sangat pelan, menundukkan pandangannya dalam-dalam ke arah aspal, agar tak memicu arogansi satpam itu lebih lanjut. Kaleng bekas matamu buta, keberadaanmu yang bau busuk di radius 100 meter saja, sudah bikin pelanggan VIP kami mual dan mau muntah darah. Cepat angkat kaki, bawa gerobak busukmu ini menyingkir, sebelum kupatahkan tulang-tulang rusuk miskinmu itu pakai pentungan ini. Ancam satpam itu dengan beringas sambil meludah tepat ke arah ujung sandal jepit Bayu. Soekisme Bayu tak goyah sedikit pun. Ia menelan ludah getirnya, mengangguk patuh tanpa membalas sepatah kata pun. Lalu, kembali menarik gerobaknya menjauh dari wilayah emas itu, membiarkan perutnya bergemur hebat, melilit pedih seakan ada ribuan jarum tajam yang menusuk lambungnya yang benar-benar kosong sejak kemarin siang. Menjelang sore hari, saat langit mulai memamerkan semburat jingga kemerahan dan bayangan gedung-gedung tinggi mulai memanjang menyerupai monster yang mengintai, Banyu jatuh terduduk lemas tak berdaya di pinggir trotoar retak dekat sebuah taman kota yang sepi dan terbengkalai. Di tangannya yang kasar dan gemetar hebat karena kehabisan tenaga, terdapat sepotong roti tawar keras yang sedikit berjamur hijau di ujungnya. Sebuah pemberian kebetulan dari seorang tukang sapu jalanan yang kasihan melihatnya nyaris pingsan terhuyung-huyung di persimpangan lampu merah. Saat Banyu membuka mulutnya yang kering rontak, hendak menyuapkan roti keras penyambung nyawa itu ke mulutnya, indera pendengarannya menangkap suara rintihan pelan yang menyayat hati dari balik semak-semak layu di belakangnya. Banyu memutar tubuhnya perlahan, dan mata elanya langsung menangkap sosok menyedihkan seekor anjing jalanan bertubuh kurus kering, bagai tengkorak hidup. Bulu anjing itu rontok parah, dipenuhi luka kudis berdarah, dan kaki belakangnya pincang sebelah akibat benturan keras. Anjing itu menatap lekat-lekat pada potongan roti di tangan Banyu dengan mata sayu yang memelas luar biasa. Sementara air liur kental menetes dari moncongnya yang penuh luka gores. Di saat perutnya sendiri melilit hebat menahan rasa lapar yang seolah mengancam akan menyabut nyawanya sore itu juga, hati emas murni di dalam dada Banyu justru bergetar hebat penuh empati. Ia melihat cerminan penderitaan dirinya yang dibuang dan dihina oleh dunia pada hewan malang itu. Tanpa ragu walau hanya sedetik, Banyu mematahkan roti kecil berharga itu menjadi dua bagian yang sama besar dengan tangannya yang kotor. Kau belum makan juga berhari-hari, sampai badanmu gemetar begitu. Tulang rusukmu sampai mencetak sangat jelas di kulitmu yang penuh kudis itu, ucap Banyu lirih. Suaranya terdengar sangat parau dan pecah karena kehausan ekstrim yang mendera kerongkongannya seharian penuh. Ia mengelurkan tangannya ke bawah, menyodorkan separuh roti itu ke arah sang anjing yang awalnya melangkah mundur karena gemetar ketakutan akan dipukul. Kemarilah, mendekatlah dan makanlah ini. Jangan takut. Dunia ini memang sangat kejam dan tidak adil untuk makhluk rendahan seperti kita. Mereka menendangmu karena kotor, sama persis seperti mereka yang menutup hidung saat aku lewat cari makan.
Tapi setidaknya sore ini di atas trotoar yang masih panas ini, kau tidak akan mati kelaparan bersamaku. Sambung Banyu sambil memaksakan diri tersenyum sangat tulus. Sebuah senyuman yang ironisnya memancarkan kehangatan cahaya yang luar biasa terang di tengah wajahnya yang cemong dan penuh debu. Anjing itu mengendus pelan, jemari kasar Banyu, menatap mata pemuda itu seolah mencari kepastian jiwa. Sebelum akhirnya melahap roti keras itu dengan sangat rakus. Banyu mengunyah sisa bagian rotinya sendiri yang sama sekali tak mampu meredakan perih yang merobek lambungnya. Namun entah mengapa, batinnya terasa sangat penuh, kaya dan hangat. Ia sama sekali tidak pernah menyangka bahwa ketulusan mutlak tanpa pamrih yang ia tunjukkan di pinggir jalanan berdebu hari itu hanyalah langkah awal menuju ujian sesungguhnya yang akan menyeretnya ke dalam pusaran takdir berdarah pada malam badai yang mencekam. Mempertemukannya dengan sebuah insiden mempertaruhkan nyawa yang akan mengubah nasibnya dari sampah masyarakat menjadi sosok legenda di mata seorang konglomerat pengusaha negeri. Langit ibu kota semula hanya memamerkan semburat jingga kemerahan, kini mendadak beralih rupa menjadi lautan kelam yang murka. Seolah alam semesta pun enggan melihat ketidakadilan yang merajalela di bumi. Awan hitam pekat bergulung-gulung seolah hendak runtuh menimpa aspal, memuntahkan jutaan kubik air hujan sedingin es yang langsung merendam jalanan kota dalam hitungan menit. Kilat menyambar buas, merobek kanvas langit malam dengan kilauan cahaya putih yang membutakan. Disusul gelegar guntur yang suaranya mampu menggetarkan kaca-kaca gedung pencakar langit yang angkuh. Di tengah amukan badai yang tak kenal ampun itu, Banyu terseok-seok menyeret gerobak rongsokannya yang basah kuyup, menahan beban hidup yang terasa semakin mencekik. Sandal jepitnya yang ditambal peniti licin berulang kali tergelincir di atas lumpur berbau busuk, membuat lututnya yang penuh luka goresan membentur batu jalanan. Tubuh kurusnya menggigil hebat, hingga giginya bergemeretak tak terkendali. Kemeja lusuhnya menempel ketat pada tulang rusuknya yang menonjol. Gagal total menahan angin malam yang menusuk tajam hingga ke sumsum tulang. Ia harus segera mencari tempat berteduh sebelum paru-parunya menyerah pada hipotermia yang mengancam merenggut nyawa miskinnya malam itu juga. Matanya yang perih akibat guyuran hujan deras menangkap seluat sebuah bangunan raksasa yang setengah hancur di ujung jalan berlubang. Sebuah gudang pabrik tekstil terbengkalai yang atap sengnya sudah keropos dimakan usia. Dengan sisa tenaga yang hanya mengandalkan keteguhan hati, Banyu mendorong gerobaknya menerobos gerbang besi yang berkarat parah, bersembunyi di balik tumpukan palet kayu lapuk di sudut paling gelap, berharap badai ini segera berlalu dan membiarkannya memeluk lutut sejenak untuk melupakan lambungnya yang perih melilit. Namun, baru saja Banyu berhasil memeras ujung kemejanya yang meneteskan air keruh bercampur debu pekat, ketegangan sementaranya dikoyak paksa oleh decit rem ban mobil yang sangat melengking. Bergesekan kasar dengan lantai beton pabrik yang basah. Sebuah mobil van hitam tanpa plat nomor menerobos masuk dengan kecepatan brutal. Cipratan genangan airnya nyaris mengenai tempat persembunyian Banyu yang gelap. Jantung seorang pemuda rongsokan itu seketika berpacu liar, memompa darah dingin ke seluruh nadinya saat matanya membelalak melihat pintu geser van itu didobrak paksa dari dalam. Cepat turun jalan, jangan buang waktu kami atau peluru ini yang akan memaksamu jalan pakai dengkulmu. Bentak seorang pria bertubuh kekar dengan tato ular di lehernya, menarik kasar lengan seorang wanita yang merintih kesakitan luar biasa. Wanita itu adalah Nyonya Clara, istri CEO konglomerat yang sedang hamil 8 bulan. Gaun sutra putihnya yang harganya mungkin setara dengan biaya makan Banyu selama 20 tahun, kini robek parah dan kotor oleh lumpur jalanan yang menjijikan. "Kumohon lepaskan aku, perutku sakit sekali. Bayiku, kumohon jangan sakiti bayiku. Aku mohon padamu," rintik Clara dengan suara serak yang sangat menyayat hati. Air mata deras bercampur dengan air hujan membasahi wajah cantiknya, yang kini pucat pasi penuh memar kemerahan akibat tamparan. Pria bertato itu tertawa meremehkan dengan suara seraknya yang mengerikan. Meludah ke lantai dan mencengkram rambut Clara hingga wanita itu mendongak paksa sambil mencari tertahan. "Bayimu bukan urusanku, Nyonya Manja. Bos kami cuma minta kau lenyap malam ini juga tanpa jejak. Dan aku sama sekali tidak peduli. Kau mau melahirkan sekarang atau mati membusuk menahan sakit. Jalan terus ke dalam," bentak si penjahat tanpa ampun sambil menendang punggung Clara dengan sepatu buat militernya, hingga wanita hamil itu tersungkur keras mencium lantai beton yang sedingin es. Banyu menutup mulutnya erat-erat. Dengan kedua tangannya yang gemetar penuh lumpur, matanya terbelalak ngeri menyaksikan kekejaman iblis yang tak terbayangkan itu dari celah palet kayu yang lapuk. Clara berusaha merangkak dengan susah payah, memegangi perut besarnya yang tampak menegang hebat. Napasnya tersengal-sengal.
mencari udara. Namun naluri keibuannya memaksanya mencoba bernegosiasi demi nyawa suci yang ada di dalam rahimnya. Berapa mereka membayar kalian untuk nyawaku? Suamiku Aryo bisa membayar kalian 10 kali lipat, 100 kali lipat dari harga yang mereka tawarkan. Beri aku ponselmu, biarkan aku menelpon suamiku sekarang juga. Kalian akan dapat miliaran tanpa harus mengotori tangan kalian dengan darah bayi yang belum sempat menghirup udara dunia. Teriak Clara dengan sisa tenaganya. Suaranya menggema parau di antara dinding-dinding gudang yang kosong, beradu dengan suara derai hujan di atap seng yang bocor. 3 pria lain melompat turun dari dalam van, membawa linggis tebal dan pisau berburu yang berkilat memantulkan cahaya petir yang menyambar. Salah satu dari mereka yang tampaknya adalah pemimpin komplotan dengan bekas luka sayatan melintang mengerikan di wajahnya, berjongkok di depan Clara dan menepuk pipi wanita itu dengan ujung pisau yang dingin. Nyonya Besar yang Agung, kau pikir urusan darah ini cuma soal tumpukan uang kertasmu? Suamimu itu terlalu sombong, terlalu banyak menghancurkan bisnis orang di atas sana dengan kekuasaannya. Ini adalah pesan kematian untuk suamimu yang congkak itu. Harta triliunannya tidak akan pernah bisa membeli nyawa pewaris tunggalmu malam ini. Untuk memastikan tangisan pertamanya di dunia kotor ini adalah tangisan terakhirnya sebelum membusuk di neraka. Desis pemimpin itu dengan nada sedingin es yang membekukan darah. Suaranya dipenuhi kebencian yang mendalam. Clara menggeleng histeris tak karuan, memeluk perutnya semakin erat, seolah tubuh ringkihnya bisa menjadi tameng baja yang tak tertembus bagi anaknya. Tolong, aku mohon pada Tuhan yang kalian sembah. Cabut nyawaku, tapi biarkan bayiku hidup. Tolong panggil ambulan, perutku. Tuhan, perutku sakit sekali. Jerit Clara melengking keras. Tubuhnya kejang menahan nyeri, disusul oleh cairan bening bercampur darah segar yang mulai merembes dari balik gaun sutranya, menandakan ketubannya telah pecah sebelum waktunya akibat trauma fisik dan ketakutan yang luar biasa ekstrim. Suasana mendadak menjadi kacau balau di dalam gudang remang-remang itu. Para penjahat bajingan itu saling berpandangan dengan raut wajah panik yang tak bisa disembunyikan. Bos, gawat, perempuan ini ketubannya pecah. Dia mau lahiran sekarang, gimana ini? Kita tidak dibayar untuk mengurus persalinan berdarah begini. Bisa-bisa kita ketahuan warga kalau dia teriak-teriak terus kayak babi disembelih. Seru pria bertato. Melangkah mundur dengan jijik melihat cairan darah yang menodai lantai beton. Pemimpin berwajah codet itu mengumpat kasar, menendang tumpukan kaleng cat berkarat hingga terlempar hancur ke dinding. Sialan, bikin repot saja perempuan jalang ini. Ya sudah, habisi saja dia sekarang, tutup mulutnya pakai lakban, pukul kepalanya sampai pingsan, biar dia mati pelan-pelan kehabisan darah bersama bayinya. Kita tinggalkan saja mayatnya di sini, biar dimakan tikus got. Perintah sang bos dengan nada tanpa perasaan yang membuat bulu kuduk Banyu berdiri tegak seolah disengat aliran listrik. 2 anak buahnya langsung mendekat dengan seringai iblis, mengeluarkan segulung lakban hitam dan mengangkat linggis besi tinggi-tinggi ke udara, bersiap menghantamkannya ke tengkuk Clara yang sedang menjerit kesakitan menahan kontraksi hebat. Di balik tumpukan kayu lapuk yang gelap, Banyu merasa seluruh darah di nadinya mendidih hebat. Rasa dingin yang tadi membekukan tulangnya sirna seketika, digantikan oleh kobaran api keadilan yang membakar dadanya dengan ganas. Ia tahu ia hanyalah seorang pemulung hina yang hidup dari mengais sampah, seorang pria tanpa nama dan masa depan yang dianggap lebih rendah dari kotoran oleh masyarakat elit seperti wanita di depannya itu. Akal sehatnya menjerit keras menyuruhnya diam, bersembunyi dan lari menyelamatkan diri. Tapi naluri hatinya, hati emas murni yang tadi rela berbagi secuil roti basi dengan anjing jalanan, meraung menolak keras untuk menjadi pengecut. Kalau aku diam saja membiarkan bayi tak berdosa itu dibunuh, aku jauh lebih rendah dari kotoran anjing yang diinjak di jalanan. Bisik Banyu sangat parau pada dirinya sendiri. Dengan tangan kasarnya yang masih gemetar hebat karena kelaparan dan kedinginan, Banyu meraba tanah kotor di sekitarnya dalam kegelapan pekat. Jari-jarinya yang kapalan menyentuh sesuatu yang padat dan berat, sebuah pipa besi bekas saluran air yang sudah berkarat parah dan bergerigi tajam di ujungnya. Ia menggenggam pipa itu erat-erat hingga buku-buku jarinya memutih pasi. Merasakan tekstur kasar karatnya yang menusuk telapak tangannya seolah memberi kekuatan dari bumi yang diinjaknya. Tuhan, jika malam ini adalah akhir dari napas miskinku di dunia yang kejam ini, jadikanlah darahku dan kematianku berguna untuk menebus nyawa suci yang belum berdosa itu. Doa Banyu dalam hati yang ketulusannya mutlak yang seolah menggetarkan langit badai. Saat linggis penjahat itu mulai berayun turun, membelah udara menuju kepala Clara, kilat kembali menyambar dengan terang yang menyilaukan. Dan Banyu melesat keluar dari persembunyiannya
dengan kecepatan yang sama sekali tak terduga, mengayunkan pipa berkaratnya dan menghantam rahang penjahat pemegang linggis itu dengan seluruh sisa tenaga di urat nadinya. Bunyi retakan tulang rahang terdengar sangat mengerikan menyaingi guntur, disusul jeritan kesakitan yang luar biasa saat pria itu terpelanting menabrak sisi mobil van hingga kacanya pecah. Clara yang matanya sudah setengah terpejam karena menahan sakit yang nyaris menghilangkan kesadarannya, membuka matanya perlahan. Dalam pandangannya yang kabur oleh air mata, darah dan rasa sakit, ia melihat sosok punggung Banyu berdiri membelakanginya. Seorang pemuda lusuh, kotor dan berbau karat, dengan kemeja robek yang basah kuyup. Namun di mata sang ibu hamil yang sedang menjemput maut itu, punggung sempit dan bergetar itu tampak seperti sayap malaikat pelindung terkuat yang dikirim langsung dari surga untuk menjawab doa putus asanya. Siapa kau? Gembel bau sampah sialan. Berani-beraninya tangan kotormu ikut campur urusanku, hah? Raung pemimpin penjahat itu dengan mata terbelalak, mencabut pisau berburunya sambil menatap nyalang ke arah Banyu yang berdiri tegak seperti tameng baja tak tertembus di depan wanita hamil tersebut. Banyu tidak mundur 1 sentimeter pun. Dada krempengnya membusung dan mata elangnya menatap lurus menantang maut di depannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Gema retakan tulang rahang yang mengerikan itu seakan membekukan waktu sepersekian detik di dalam gudang gua yang pengap. Tubuh gempal penjahat berlinggis itu ambruk bagai karung beras yang basah, mengerang dengan mulut penuh darah segar yang menetes ke lantai beton. Pemimpin komplotan yang memiliki bekas luka sayatan melintang di wajahnya itu menggeram bagai serigala terluka. Otot-otot lehernya menegang hingga urat-uratnya menonjol liar. Ia mencabut pisau berburu bergerigi setajam silat dari balik jaket kulitnya. Matanya memancarkan niat membunuh yang pekat. Kau cari mati, gembel keparat. Daging miskinmu ini bahkan tak pantas jadi makanan anjing. Tapi malam ini akan kucincang tubuhmu sampai tulangmu hancur berkeping-keping. Raungnya dengan suara serak yang menggelegar, meludah tepat ke genangan air di dekat kaki Banyu. Banyu tidak bergeser seinci pun dari posisinya yang menutupi tubuh Nyonya Clara. Dada kurusnya yang basah kuyup naik turun memburu oksigen. Namun genggamannya pada pipa besi berkarat itu semakin mengerat hingga telapak tangannya lecet. Lebih baik aku mati tercincang menjadi ribuan keping daging busuk di tempat ini, daripada membiarkan bajingan pengecut sepertimu menyentuh selai rambut pun dari wanita hamil yang sedang meregang nyawa ini. Balas Banyu dengan suara bergetar yang dipaksakan untuk tenang. Matanya menatap nyalang tanpa seberkas pun kilat ketakutan. Suaranya terdengar parau dan lemah akibat dehidrasi berhari-hari. Namun entah mengapa, gema ketulusannya sanggup membuat langkah si pemimpin penjahat terhenti sesaat. Di belakang Banyu, Nyonya Clara yang tubuhnya melengkung menahan nyeri kontraksi hebat, memaksakan diri menarik ujung kemeja lusuh pemuda itu dengan tangannya yang dingin dan gemetar. Pergilah anak muda. Kau tidak akan menang melawan monster-monster ini. Kumohon, selamatkan nyawamu sendiri. Aku dan bayiku sudah ditakdirkan mati malam ini. Rintik Clara dengan napas tersengal-sengal. Air matanya menganak sungai membasahi wajahnya yang pucat pasi bak mayat. Banyu menoleh sedikit, menatap wanita elit itu dengan kehangatan yang kontras dengan dinginnya badai. Tidak ada takdir yang menyuruh seorang ibu mati di lantai kotor ini, Nyonya. Selama saya masih bernapas, takkan ada pisau yang bisa menyentuh rahim Anda, ucap Banyu tegas. Sesaat sebelum kilat menyambar dan pertarungan brutal yang tak seimbang itu pun pecah tanpa ampun. Dua penjahat tersisa menerjang maju secara bersamaan dengan lolongan amarah, ngayunkan rantai besi tebal dan tongkat bisbol kayu ke arah kepala Bayu. Dengan refleks bertahan hidup yang terasa oleh kerasnya jalanan ibu kota, Banyu menunduk drastis, menghindari sabetan rantai yang berdesing membelah udara dan menghantam pilar beton hingga rontok. Namun tongkat bisbol kayu itu melayang tepat ke arah perut Nyonya Clara yang tak terlindungi. Tanpa berpikir panjang sedetik pun, Banyu melemparkan tubuh kurusnya ke depan, menggunakan punggungnya sendiri sebagai perisai daging. Bunyi hantaman kayu keras yang beradu dengan tulang punggung Banyu bergema ngilu diiringi rintihan tertahan pemuda itu. Rasa sakit yang melumpuhkan menjalar seketika dari tulang belakang hingga ke ubun-ubun, membuat matanya berkunang-kunang dan seteguk darah segar menyembur dari mulutnya yang pecah-pecah, mewarnai kemeja lusuhnya menjadi merah kehitaman. Dasar sampah tak tahu diri. Kau pikir punggung busukmu itu sekuat baja, hah? Mati kau, mati.
Teriak penjahat bertato ular sambil terus memukulkan tongkatnya membabi buta ke punggung Banyu yang merangkak melindungi Clara. Setiap pukulan terasa seperti palu godam yang meremukkan tulang rusuknya. Namun, Banyu sama sekali tidak melepaskan dekapan yang menutupi perut buncit wanita itu. Nyonya Clara menjerit histeris, menutupi telinganya saat mendengar bunyi daging dan tulang pemuda pelindungnya itu dihajar tanpa henti. "Hentikan, Tuhan, hentikan. Jangan siksa dia lagi, ku bilang hentikan." Teriak Clara dengan suara melengking putus asa. Darah dari rahimnya semakin merembes deras membanjiri lantai akibat guncangan emosional yang ekstrim. "Berhentilah menjadi pahlawan kesiangan, gembel. Lepaskan wanita itu, dan aku janji akan menggorok lehermu dengan cepat tanpa rasa sakit." Ejek pemimpin penjahat yang kini berdiri menjulang di atas mereka, mengarahkan ujung pisaunya ke leher Banyu yang basah oleh keringat dingin. Banyu terbatuk keras, memuntahkan lebih banyak darah kental, lalu perlahan mendongak dengan senyuman miring yang mengejek. Kau memukul seperti anak perempuan yang belum makan seminggu, bajingan," desis Banyu dengan sisa tenaga, sebuah provokasi bunuh diri yang membuat mata sang pemimpin membelak murka. Memanfaatkan sepersekian detik saat para penjahat itu lengah karena provokasinya, Banyu menggunakan tangan kirinya sebagai tumpuan untuk bangkit seketika, lalu mengayunkan pipa besinya dengan gerakan memutar dari bawah ke atas. Ujung pipa yang bergerigi kerat tajam itu merobek paha penjahat bertato itu hingga memuncratkan darah segar, membuatnya menjerit melengking dan ambruk memegangi kakinya yang koyak. Kini hanya tersisa sang pemimpin berwajah codet yang mundur selangkah dengan napas rengah dan mata terbelalak tak percaya melihat daya tahan tubuh gembel di depannya. "Kau benar-benar setan babi yang susah mati," makinya frustrasi. Banyu berdiri terhuyung-huyung, napasnya berbunyi ngik-ngik, mengerikan karena salah satu tulang rusuknya yang patah menekan paru-parunya. Darah mengalir deras dari pelipisnya, melewati mata elangnya yang kini memerah dan membengkak hebat. Rasa sakit di punggungnya seolah melumpuhkan syaraf motoriknya, tapi rawangan badai di luar sana seolah menyuntikkan adrenalin gaib ke dalam nadinya. Di bawah kakinya Nyonya Clara kembali kejang hebat, mencengkram lantai beton hingga kuku-kukunya patah berdarah. "Ah, sakit, bayiku. Tolong, ya mencari jalan keluar. Aku tidak kuat lagi. Perutku seakan mau pecah," jerit Clara melolong pilu. Keringat dingin membanjiri wajahnya yang menegang luar biasa. Banyu tahu waktunya sudah habis. Jika ia tidak segera membawa wanita ini ke rumah sakit, ibu dan bayinya akan tewas kehabisan darah di gudang terkutuk ini. "Tahan sebentar lagi, Nyonya. Menjeritlah kalau itu bisa mengurangi sakitmu. Tapi jangan pejamkan matamu. Tatap mataku dan teruslah bernapas," teriak Banyu panik, mencoba memberikan kekuatan, walau tubuhnya sendiri sudah diambang kehancuran total. "Bagaimana aku bisa bertahan? Tempat ini gelap dingin." "Bagaimana aku bisa bertahan? Tempat ini gelap dingin. Dan kau berdarah sangat banyak karena aku. Maafkan aku, anak muda. Maafkan aku." Isa Clara tak berdaya. Hatinya hancur melihat kemeja coklat lusuh Banyu kini basah kuyup oleh darah merah pekat yang dikorbankan demi dirinya yang sama sekali tak mengenalnya. Pemimpin penjahat itu tertawa terbahak-bahak. Suara-suratnya memantul menyeramkan di dinding gudang, seolah merayakan kemenangan maut yang sudah di depan mata. Ia menyeka percikan air hujan di wajahnya yang dihiasi codet mengerikan itu. "Sungguh adegan drama murahan yang membuatku ingin muntah. Seorang gembel jalanan mati membela istri konglomerat yang tak akan pernah sudi meludah di atas kuburannya. Kau pikir setelah kau menyelamatkannya, suaminya yang sombong itu akan mengangkatmu jadi anak emas? Mereka akan membuangmu ke tong sampah seperti botol bekas yang bisa kau pungut," ejeknya sambil memutar-mutar pisau di tangannya, bersiap memberikan serangan penghabisan ke jantung Banyu. Banyu menelan ludah yang bercampur darah manis di tenggorokannya, memaksakan sepasang kakinya yang gemetar untuk berdiri tegak. "Aku tidak pernah berharap koin sepeser pun dari darah tumpah malam ini. Tugasku memulung sampah di jalanan memang hina di matamu, tapi membiarkan wanita hamil dibantai habis di depan mataku adalah sampah yang sesungguhnya," geram Banyu dengan volume suara maksimal yang menggetarkan dada. Ia melirik sekilas ke arah kotak panel listrik tua di dinding yang kebetulan berjarak tak jauh di belakang pemimpin penjahat itu. Sebuah rencana nekat melintas cepat di otaknya yang setengah sadar. Banyu mempererat genggamannya pada pipa besinya, bersiap mempertaruhkan sisa napas terakhirnya untuk memicu ledakan konsleting listrik yang akan mengakhiri malam jahanam tersebut.
Pemimpin berwajah codet itu menyeringai lebar, memamerkan deretan gigi yang kuning dan busuk. Sama sekali tak menyadari tatapan Banyu yang telah mengunci target di belakangnya. Kau terus saja melirik ke arah kotak besi karatan itu, Gembel. Kau pikir Mbok Cisat akan turun dari sana menyambar kepalamu? Malam ini Tuhan sedang tidur, dan aku adalah malaikat pencabut nyawamu yang akan menggorok lehermu pelan-pelan sampai darah miskinmu habis tak tersisa. Ejek sang pemimpin sambil melangkah maju, memutar pisaunya dengan gaya teatrikal yang memuakan. Sengaja mempermainkan mental mangsanya. Banyu mencengkram pipa besinya dengan sisa tenaga yang ia kumpulkan dari seluruh urat nadinya yang berdenyut nyeri luar biasa akibat pukulan bertubi-tubi. Ia memaksakan sebuah tawa parau yang bercampur lendir darah, menatap lurus ke dalam mandik mata sang pembunuh bayaran tanpa berkedip sedikit pun. Tuhan tidak pernah tertidur untuk nyawa yang suci, bajingan keparat. Aku sama sekali tidak butuh mukjizat dari langit, karena nerakamu sudah kusiapkan tepat di bawah telapak kakimu yang menginjak genangan air kotor itu. Balas Banyu dengan teriakan serak yang menggema membelah suara guntur. Tanpa membuang waktu 1/1000 detik pun, pemuda lusuh itu tidak menerjang ke arah perut sang penjahat, melainkan melemparkan tubuhnya ke samping dengan gerakan memutar yang ekstrim. Ia mengayunkan pipa besinya sekuat tenaga, bukan ke arah daging manusia, melainkan menghantam keras kotak penalti listrik utama yang kulit besinya sudah terkelupas parah dimakan usia. Bunyi hantaman besi beradu logam menggema memekakan telinga, disusul seketika oleh ledakan percikan api biru yang menyilaukan mata bagai kembang api kematian di tengah ruangan. Korsleting arus tinggi langsung terjadi saat kabel-kabel telanjang beraliran listrik di dalam panel itu bersentuhan dengan ujung pipa Banyu yang basah kuyup oleh hujan. Aliran listrik ribuan volt menyambar ganas bak ular berbisa, menjalar secepat kilat melalui genangan air hujan yang membanjiri lantai beton tepat di tempat sepatu bot sang pemimpin berpijak. Mereka menjerit. Pemimpin penjahat itu melolong histeris dengan frekuensi tinggi yang sangat mengerikan. Tubuh kekarnya kejang-kejang hebat, tak terkendali bagai boneka rusak yang ditarik paksa benangnya. Otot-otot lehernya menegang ekstrim. Disusul asap tipis berbau daging hangus yang menguar pekat dari balik jaket kulitnya saat sengatan mematikan itu merobek sistem sarafnya. Gelap gulita seketika menelan seluruh isi gudang ketika sekering utama meledak hancur, menyisakan hanya kilatan petir dari luar yang sesekali menerangi penderitaan maut sang penjahat. Sisa anak buahnya yang sedari tadi menonton langsung dilanda kepanikan luar biasa. Bos, sialan, bos kesetrum mati. Lari, cepat lari dari genangan air ini sebelum kita semua mati terpanggang bersama gembel iblis itu. Teriak salah satu penjahat dengan suara bergetar ketakutan setengah mati, menarik kerah temannya yang pincang dan berlari tunggang langgang menembus badai, meninggalkan pemimpin mereka yang kini ambruk berasap di atas genangan air kotor, tak sadarkan diri dengan bulut berbusa hebat. Kegelapan pekat yang kini menyelimuti gudang tua itu hanya diisi oleh suara derai hujan di atap seng dan rintihan napas yang saling bersahutan memecah hening. Banyu tergeletak lemah di sudut lantai yang relatif kering. Seluruh persendiannya seolah remuk redam menjadi serpihan. Dadanya naik turun memburu sisa-sisa oksigen dengan bunyi mengi yang memilukan. Namun jeritannya tertahan dari bibir pucat Nona Clara, memaksanya untuk kembali menolak menyerah pada kematian yang menggoda. Banyu, apakah kau masih hidup? Tolong aku. Darahnya mengalir semakin deras menembus gaunku. Bayiku sudah tidak bergerak. Ya Tuhan, bayiku diam saja. Aku mohon selamatkan anakku, biarkan aku yang mati kehabisan darah di sini. Tapi bawa bayiku pergi ke rumah sakit. Tangis Clara histeris. Suaranya pecah terisak dalam kegelapan pekat. Tangannya yang berlumuran darah meraba-raba lantai kotor secara membabi buta, mencari sosok pemuda yang telah mengorbankan nyawa untuknya. Banyu menggigit bibirnya yang sobek hingga berdarah lagi, memaksakan diri untuk merangkak merayap mendekati sumber suara pilu itu. Saya masih bernapas, Nyonya. Jangan pernah bicara soal kematian selama jantung saya masih berdetak 1 kali saja. Bayi Anda hanya ketakutan di dalam sana. Dia butuh ibunya yang kuat untuk bertahan, bukan tangisan keputusasaan yang menyerah pada maut. Seru Banyu dengan suara bergetar namun dipenuhi ketegasan wibawa yang membius kesadaran Clara. Tangan kasarnya yang kapalan dan kotor menyentuh jemari lentik Clara yang kini sedingin es batu. Menggenggamnya erat-erat seolah ingin menyalurkan seluruh sisa kehangatan nyawa dari tubuh kurusnya. Tapi kita terjebak dalam kegelapan buta ini. Aku bahkan tidak bisa berjalan selangkah pun. Perutku rasanya seperti dirobek paksa dari dalam. Rumah sakit terdekat berjarak 5 km dari sini, Banyu. Tidak ada taksi, tidak ada telepon genggam. Kita berdua akan membusuk di gudang ini.
rintik Clara dengan nada putus asa yang luar biasa menyayat hati. Air matanya membanjiri punggung tangan Banyu yang dipenuhi luka memar. Kilat dari langit malah menyambar tajam, menerangi sejenak wajah Banyu yang cemong oleh campuran lumpur jalanan dan darah mengering. Di balik penampilannya yang menjijikan bagi kaum elit, matanya berkilat memancarkan tekad baja yang tak bisa dipatahkan oleh rintangan segila apapun. Mungkin saya tidak punya mobil mewah berpemanas ruangan untuk Anda, Nyonya. Mungkin kendaraan saya malam ini hanyalah tumpukan kayu lapuk yang berbau sampah busuk. Tapi saya bersumpah atas nama Tuhan dan sisa umur saya, roda gerobak rongsokan saya itu akan mengantarkan Anda sampai menembus pintu ruang gawat darurat malam ini juga. Janji Banyu dengan sumpah berdarah yang menggetarkan relung hati Clara terdalam. Menghancurkan sekat kasta di antara mereka. Dengan tertatih-tatih dan menahan rasa sakit luar biasa di tulang rusuknya yang nyaris membuatnya pingsan berkali-kali, Banyu menyeret langkah kakinya ke sudut gudang, menarik keluar gerobak rongsoknya yang reot berderit. Ia dengan kejam membuang seluruh karung berisi botol plastik yang merupakan harta satu-satunya penukar nasi, menyisakan hanya tumpukan kardus bekas tebal yang relatif kering di bagian dasar sebagai alas. Apa yang sedang kau lakukan, orang gila? Kau mau membuang seluruh hasil keringatmu hari ini? Tidak, kau tidak boleh membuang semua itu hanya demi nyawaku. Isa Clara tercekat, merasa sangat bersalah melihat pahlawan miskinnya membuang mata pencahariannya ke lantai basah. Banyu tersenyum tipis, sebuah senyuman super tulus yang memancarkan cahaya di tengah kelamnya malam. Nyawa Anda dan napas bayi di rahim Anda triliunan kali lipat lebih berharga dari segunung sampah plastik ini, Nyonya. Sekarang, tahan napas Anda kuat-kuat. Saya akan mengantar tubuh Anda perlahan ke atas gerobak ini. Gigitlah kemeja saya jika rasanya terlalu sakit untuk ditahan. Instruksi Banyu dengan nada lembut namun menuntut kepatuhan. Dengan mengerahkan seluruh kekuatan supernatural dari adrenalin terakhir yang tersisa di otot-otot kurusnya, Banyu menyelipkan kedua tangannya ke bawah lutut dan punggung Clara, mengangkat tubuh wanita hamil yang merintih itu dengan kehati-hatian tingkat dewa, seolah ia sedang mengangkat kristal paling rapuh di semesta. Clara menjerit tertahan saat tubuhnya melayang dipindahkan. Ia langsung menggigit kerah kemeja lusuh Banyu dengan kuat, menghirup aroma keringat tajam, debu jalanan, dan besi berkarat yang entah bagaimana kini dihirupnya seperti aroma malaikat pelindung paling menenangkan sedunia. Banyu meletakkan Clara perlahan di atas tumpukan kardus di dalam bak gerobaknya, lalu secara mengejutkan melepas sisa kemejanya yang basah kuyup, menggunakannya untuk menutupi perut wanita itu demi melindunginya dari tikaman angin malam, membiarkan tubuhnya sendiri bertelanjang dada menantang badai. Pegang sisi kayu gerobak ini kuat-kuat, Nyonya. Jalan di luar sana penuh lubang hancur dan badainya masih mengamuk beringas ingin membunuh kita. Saya akan berlari secepat kaki patah ini bisa menembus hujan. Tolong, teruslah berbicara pada saya. Bicaralah pada bayi Anda juga sepanjang jalan. Beritahu dia bahwa sebentar lagi dia akan melihat terangnya dunia yang indah. Ucap Banyu dengan dada bidangnya yang telanjang naik turun memburu napas, memperlihatkan tulang rusuknya yang menonjol biru, bersiap memegang erat tuas kayu gerobaknya. Nyonya Clara menangis terseduh-seduh, mencengkram erat pinggiran gerobak reot yang akan menjadi kereta kencananya malam itu. Aku berhutang nyawa padamu dan darahmu, Banyu. Demi Tuhan yang Maha melihat penderitaanmu. Jika kita berhasil selamat malam ini, suamiku akan membalikkan dunia ini ke telapak tanganmu. Berlarilah, malaikat lusuhku, berlarilah. Isa Clara mengiringi langkah pertama Banyu yang menjejakkan kubangan lumpur. Dengan tarikan napas panjang bak seekor singa terluka, pemuda rongsokan itu menghentakkan kakinya keras-keras, menarik beban gerobak berisi wanita miliarder itu, menerobos tirai hujan badai ibu kota, menantang maut yang terus membuntuti setiap putaran roda kayunya yang berderit memilukan di tengah malam jahanam. Derai hujan badai yang turun bak tirai jarum es dari langit malam ibu kota sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda meredah, justru semakin beringas mencambuk punggung telanjang Banyu yang kini dipenuhi memar ungu kehitaman dan aliran darah segar. Pemuda kurus kering itu terus mengentakkan telapak kaki telanjangnya yang kapalan. Sandal jepitnya yang telah lama putus dan hilang tertelan kubangan lumpur pekat di atas aspal jalanan yang penuh kerikil tajam dan serpihan kaca. Setiap pijakannya meninggalkan jejak kemerahan yang langsung tersapu air bah. Namun Banyu telah mematikan seluruh sistem saraf perasa sakit di otaknya. Napasnya terdengar sangat mengerikan, berbunyi seperti peluit rusak yang dipaksakan ditiup dari paru-paru yang nyaris tenggelam oleh cairan darahnya sendiri. Otot-otot lengannya yang kurus menonjolkan urat-urat biru yang berdenyut ekstrim, menarik tuas kayu gerobak rongsokan yang berderit nyaring membelah guntur. Di dalam bak gerobak itu, beralaskan tumpukan kardus basah yang hancur lebur, Nyonya Clara terbaring dengan wajah sepucat kapas. Gaun sutranya telah berubah warna menjadi merah pekat,
menyatu dengan kemeja lusuh Banyu yang menutupi perut buncitnya. Wanita miliarder yang biasa hidup dikelilingi pelayan dan kemewahan tak terbayangkan itu, kini menggigil hebat meregang nyawa di atas tumpukan rongsokan yang berbau karat dan sampah jalanan. Menatap nanar punggung ringkih pemuda gelandangan yang sedang mempertaruhkan sisa napasnya demi sebuah nyawa yang bukan siapa-siapanya. Banyu, tolong. Darahku mengalir tak mau berhenti. Perutku kejang hebat. Rasanya bayiku sudah tak merespon lagi di dalam sini. Rintih Nyonya Clara dengan suara yang sangat parau dan bergetar hebat. Jemari lentiknya yang sedingin es mencengkram erat pinggiran gerobak kayu yang kasar, hingga kuku-kukunya yang berbalut kutek mahal itu patah dan berdarah. Mendengar rintihan putus asa itu, Banyu menoleh sedikit tanpa mengurangi kecepatan larinya. Air hujan dan darah yang mengalir dari pelipisnya membutakan sebagian pandangannya. Namun suaranya meledak mengalahkan gemuruh petir. Jangan berani-berani Anda memejamkan mata dan menyerah sekarang, Nyonya. Anda sudah janji pada bayi suci itu untuk menuntunnya melihat keindahan dunia. Tarik napas Anda dalam-dalam, hirup udara dingin ini, menjeritlah, menangislah sekeras yang Anda bisa untuk memanggil nyawa anak Anda kembali. Tapi matamu harus tetap terbuka, menatap punggungku. Kita sudah melewati neraka. Saya tidak akan membiarkan Anda mati di tengah aspal jalanan ini. Teriak Banyu dengan dada yang bergemuruh keras, memuntahkan sisa darah kental dari mulutnya yang pecah. Clara terisak pilu, air mata panasnya luruh langsung tersapu hujan deras. Badanmu bergetar sangat hebat, Banyu. Punggungmu hancur berdarah karena melindungiku dari pukulan besi tadi. Kau akan mati jika terus memaksakan diri menarik gerobak seberat ini. Tinggalkan saja aku di pinggiran jalan ini. Selamatkan dirimu. Isa Clara tercekat. Hatinya tak sanggup lagi melihat penyiksaan fisik yang dialami pemuda berhati malaikat tersebut. Tiba-tiba, sebuah musibah fatal terjadi saat roda kiri gerobak reot itu terperosok sangat dalam ke dalam lubang selokan aspal yang tertutup genangan air banjir. Bunyi kayu berderak patah, terdengar nyaring, dan gerobak itu miring secara ekstrim nyaris terbalik ke aspal yang keras. Nyonya Clara menjerit histeris saat tubuhnya tergelincir nyaris jatuh ke kubangan lumpur. Pegang kayunya erat-erat, Nyonya. Raung Banyu panik, tanpa memikirkan tulang rusuknya yang patah parah. Pemuda rongsok itu melompat ke sisi kiri gerobak, memasukkan kedua lengan kurusnya yang berlumuran darah tepat ke bawah as roda yang terendam air selokan kotor. Otot-otot punggungnya berteriak nyaring saat ia berusaha mengangkat beban ratusan kilogram itu dengan tangan kosong. "Ah, naiklah kau benda rosok, naik!" teriak Banyu dengan urat leher yang seakan mau pecah. Ia memaksakan ototnya hingga terdengar bunyi robekan dari bahunya sendiri. Dan dengan satu hentakan superheroik yang menembus batas nalar manusia, ia berhasil mengangkat roda gerobak itu keluar dari lubang neraka dan mengembalikannya ke posisi seimbang. Banyu jatuh berlutut di aspal, memuntahkan cairan kental dari lambungnya yang hancur, sementara napasnya tersengal parah. Melihat baju berlutut nyaris tak bernyawa, Nyonya Clara memukul pelan dada gerobak dengan tangannya yang melemah. Cukup, Banyu, cukup, kumohon. Demi Tuhan berhentilah, kau manusia biasa, bukan baja. Kau sudah merobek ototmu sendiri. Jika aku mati malam ini, belahlah perutku dengan apa saja. Keluarkan bayiku dan bawalah dia pergi. Biarkan ibunya membusuk di selokan ini asalkan kau dan anakku selamat. Ratap wanita itu dengan tangisan keputusasaan yang merobek langit malam. Benar-benar menyerah pada rasa sakit yang mengoyak rahimnya. Banyu perlahan mendongakkan kepalanya yang basah kuyup. Sepasang mata elangnya menatap lurus ke dalam manik mata Clara dengan kilatan kemarahan yang sunyi. "Omong kosong macam apa itu, Nyonya? Dengar saya baik-baik." Banyu mencengkram pinggiran gerobak, memaksakan sepasang kakinya yang gemetar dan berdarah untuk kembali berdiri tegak. "Saya tidak mengorbankan darah dan membiarkan tubuh saya dihancurkan linggis di gudang busuk tadi, hanya untuk menjadi tukang jagal yang membelah perut Anda di jalanan kotor ini. Selama saya belum menjadi mayat yang terbujur kaku, gerobak ini akan terus berjalan. Saya akan menyeret kayu brengsek ini, menggunakan gigi saya sekalipun kalau perlu, asal Anda dan bayi itu sampai ke tangan dokter. Sekarang pegang tangan saya yang kotor ini." Banyu mengelurkan tangannya yang kapalan dan penuh lumpur ke belakang. Clara meraih jemari kasar itu dengan kedua tangannya yang gemetar. Menggenggam seolah itu adalah jembatan menuju surga. "Aku percaya padamu, bawa aku pergi dari sini, Banyu. Kumohon," bisiknya lemah. Kesadarannya mulai di ambang batas. Suntikan adrenalin gaib kembali membakar nadi Banyu. Ia menarik tuas gerobak itu dengan langkah gontai, namun tak terhentikan, menyeret langkahnya melewati deretan pohon tumbang dan trotoar yang hancur. Di ujung jalanan gelap yang panjang itu, bak Fata Morgana di tengah padang pasir, pendaran cahaya neon biru dan merah raksasa tulisan RS VVIP Medica Grand.
akhirnya menembus tirai hujan yang pekat. Air mata bercampur darah mengalir deras di pipi Banyu saat ia melihat bangunan raksasa berlapis kaca marmer yang berdiri angkuh di atas bukit kecil tersebut. Kita sampai, Nyonya. Buka mata Anda. Lihat cahaya itu. Bertahanlah 5 menit lagi. Teriak Banyu histeris, mengubah sisa langkah guntainya menjadi lari sprint terakhir yang mempertaruhkan nyawanya. Gerobak rongsokan yang berderit membekakan telinga itu berguncang hebat. Rodanya yang berlumuran lumpur selokan tebal dan darah segar, kini dengan nekat melindas jalur karpet aspal mulus menuju pelataran lobi utama rumah sakit. Bangunan merah yang memancarkan aroma desinfektan mahal dan parfum elit itu, kini menjadi saksi bisu kedatangan sebuah kereta kencana dari neraka. Bersiap membawa pemuda rongsokan itu menuju benturan kasta sosial paling kejam dan menyakitkan yang akan merobek harga dirinya hingga ke akar. Tepat di bawah serotan lampu kristal lobi rumah sakit paling megah di negeri ini, roda kayu bergerigi yang membalut gerobak rongsokan itu berdecit memilukan, memecah kesunyian lobi utama RS VVIP Medica Grand yang berlapis polam Italia dan disinari lampu kristal seharga miliaran rupiah. Jejak lumpur hitam yang pekat bercampur dengan tetesan darah segar dari telapak kaki telanjang Banyu, menodai karpet merah steril yang membentang dari pintu kaca otomatis bak sebuah penghinaan visual yang tak termaafkan bagi kemewahan tempat itu. Udara dingin dari penyejuk ruangan sentral yang wangi melati langsung menusuk dada Banyu yang telanjang dan dipenuhi memar ungu kehitaman akibat sabetan rantai besi komplotan penculik tadi. Ia menarik napasnya yang berbunyi mengih layaknya peluit rusak. Matanya nanar mencari sosok berseragam putih di meja resepsionis. Sementara di belakangnya, Nyonya Clara sudah nyaris tak bergerak. Napas wanita miliarder itu sangat tipis sebagai benang layangan yang nyaris putus, tenggelam di balik tumpukan kardus basah. Beberapa pasien VIP dan keluarga konglomerat yang sedang duduk di sofa kulit lobi langsung menjerit tertahan. Mereka serempak berdiri dengan raut wajah ngeri, menutup hidung mereka dengan sapu tangan sutra seharga ratusan dolar, menatap jijik seolah Banyu adalah iblis pembawa wabah kusta yang lepas dari gerbang neraka. Sebelum Banyu sempat meneriakkan permohonan tolong yang menyangkut di kerongkongannya yang kering, sebuah sepatu pantofel kulit mengkilap melayang dengan brutal, menendang keras sisi gerobak reotnya, hingga Banyu terpelanting jatuh terjerembab menghantam kerasnya ujung pilar marmer. Berani-beraninya kau menginjakkan kaki dekilmu dan membawa gerobak bau sampah ini ke dalam lobi rumah sakit elit kami, ha? Gelegar suara bariton yang syarat akan arogansi level dewa. Henrik, kepala keamanan berwajah congkak, dengan seragam safari mengkilap tanpa selai benang kusut pun dan pangkat bintang perak di kerahnya, melangkah maju sambil memutar tongkat pemukul baja di tangannya dengan gaya sok penguasa jalanan. Matanya memicing tajam, menyorot tubuh kurus Banyu dari atas ke bawah, bak menatap seonggok bangkai tikus kot yang membusuk di tengah pesta dansa. Banyu memutahkan gumpalan darah segar yang menyumbat di tenggorokannya, memaksakan urat-urat nadinya yang nyaris putus untuk merangkak maju, lalu menangkupkan kedua belah tangannya yang penuh luka robek tepat di bawah kilauan sepatu Henrik. Tolong saya, Pak. Saya memohon di bawah telapak kaki Anda demi Tuhan yang menciptakan kita semua. Panggilkan dokter ahli paling hebat yang kalian punya malam ini. Wanita di dalam gerobak busuk ini sedang hamil 8 bulan. Dia pendarahan luar biasa hebat akibat serangan bajingan, dan nyawanya bersama bayinya ada di ujung tanduk. Tolong, demi kemanusiaan selamatkan dia sebelum terlambat. Ratap Banyu dengan suara seraknya yang habis terkuras, mengabaikan rasa sakit ngilu di tulang rusuknya yang patah, menekan paru-parunya. Mendengar permohonan putus asa itu, Hendrik justru tertawa mendengus dengan sarkasme yang memuakan. Sengaja mengumpulkan ludahnya dan meludahkannya tepat ke genangan air hujan di dekat lutut Banyu yang bergetar hebat. Jauhkan tangan penuh kurapmu dari lantai marmer Italia ini sekarang juga. Keringat miskinmu itu menodai oksigen mahal VVIP ini. Gembel bau got sepertimu lebih cocok mati membusuk di selokan daripada mengamis perawatan di rumah sakit para miliarder. Kau pikir kami ini panti asuhan atau lembaga amal murahan yang mau menampung pelacur gembel yang bunting di jalanan akibat perbuatan bejat kaummu, ha? Maki Hendrik tanpa sedetik pun belas kasihan. Mendengar ucapan biadab yang merendahkan kehormatan nyawa suci yang diselamatkannya susah payah, dada Banyu bergemuruh oleh amarah suci yang membakar ubun-ubun. Ia mendongak perlahan, menatap tepat ke manik mata Hendrik dengan mata elangnya yang merah menyala bagai lahar gunung berapi. Tak sedikit pun menunjukkan ketakutan. Dia bukan gembel jalanan yang kau sebut pelacur, bukan matamu yang buta oleh kesombongan pangkatmu. Dia Nyonya Clara, istri sah dari seorang CEO besar. Dia adalah korban penculikan segerombolan bajingan pembunuh bayaran yang berniat mencincang bayinya di gudang tua. Gaun sutra yang dia pakai itu lebih mahal dari 10 tahun gajimu. Jadi tutup mulut kotormu. Cepat bawa dia ke ruang gawat darurat sebelum suaminya memenggal kepalamu besok pagi.
teriak Banyu dengan letupan tenaga terakhir, membela kehormatan wanita tak berdaya itu dengan auman layaknya singa. Mendengar nama Nyonya Clara disebut, Hendrik tertegun, kaku sejenak. Dengan raut wajah tegang, ia melongok ke dalam bak gerobak rongsokan yang bau pesing tersebut. Dan wajah angkuhnya seketika pucat pasi, bagai mayat hidup melihat wajah cantik wanita langganan rumah sakit VVIP itu kini terbaring bersimbah darah. Namun alih-alih diliputi rasa bersalah karena memakai korban, otak licik Hendrik memutar fakta secepat kilat untuk menyelamatkan ego dan posisinya di depan publik elit lobby. Ia menoleh dengan tatapan membunuh ke arah Banyu yang merintih kesakitan menahan perutnya. Dasar psikopat melarat yang pandai mengarang cerita sinetron. Kau pasti dalang utama penculikannya yang menyamar bodoh. Gelandangan gila berotak iblis yang mencoba memperkosa wanita elit di tempat sepi, lalu sok pahlawan kesiangan saat panik melihat ketubannya pecah. Penjaga, panggil tim dokter bedah untuk Nyonya Clara sekarang juga. Seret bajingan tengik ini ke pelataran parkir belakang yang tak terekam kamera pengawas. Teriak Hendrik menggelegar ke mikrofon HT di pundaknya. Tim medis dengan berangkar dorong putih bersih, berlapis selimut tebal langsung berhamburan dari balik lorong terang IGD. Mereka dengan sigap namun panik memindahkan tubuh rapuh Nyonya Clara dari atas tumpukan kardus basah Banyu. Di detik-detik kesadarannya yang meredup di ambang koma, Nyonya Clara perlahan membuka setengah kelopak matanya yang basah oleh air, mata, dan hujan. Tangan lentiknya yang berlumuran darah kental berusaha menggapai ruang kosong di udara, mencari sosok punggung tegap berbau karat milik penyelamatnya. Tidak, jangan berani menyakitinya. Dia bukan penculik. Banyu itu pahlawanku. Tolong dia, jangan pukuli malaikatku. Rintih Clara dengan suara yang sangat parau dan berbisik lirih seperti embusan angin malam. Sayangnya, suara keputusasaan itu tenggelam sepenuhnya oleh hiruk-pikuk roda belangkar dan teriakan komando para dokter bedah yang sibuk memasang tabung oksigen. Hendrik dengan bengis menepis kasar tangan berdarah Banyu yang mati-matian berusaha merangkak maju menyentuh roda ujung berangkar Clara untuk memastikan keselamatan wanita itu terakhir kalinya. Diam kau binatang jalanan. Nyonya Clara sedang meracau kehilangan akal karena trauma otak akibat siksaan biadabmu. Bawa nyonya besar ini masuk ke ruangan operasi steril. Cepat! Perintah Hendrik lantang. Menendang dada Banyu dengan ujung sepatu bot pantofelnya hingga pemuda itu tersungkur ke belakang. Perangkar itu menghilang di balik pintu ganda brengsel perak yang menutup rapat, membawa pergi satu-satunya saksi kunci atas kebaikan murni sang pahlawan, menyisakan pemuda kurus kering itu di tengah lobi elit, dikepung rapat oleh 6 orang satpam bertubuh raksasa yang meletakkan buku-buku jarinya, menatap Banyu dengan seringai malaikat maut. Saya bersumpah di atas nama Tuhan semesta alam, bukan saya pelakunya. Saya mempertaruhkan seluruh tetes darah saya untuk menembus badai gila ini hanya demi dia. Bisik Banyu yang bergetar hebat, sesaat sebelum sebuah pukulan brutal dari tongkat baja padat Hendrik menghantam telak pelipis kanannya hingga kulitnya robek seketika. Pandangan Banyu seketika berubah menjadi layar hitam pekat yang dipenuhi bintang berkunang-kunang. Kepalanya terasa meledak berkeping-keping. Namun sebelum tubuh telanjangnya sempat mencium marmer lobi, 2 satpam raksasa mencekik leher kurusnya dari belakang, bak menjerat babi hutan, dan menyeret tubuh tak berdayanya melintasi lantai licin, menendang pintu kaca darurat hingga terbuka lebar. Di bawah guyuran hujan badai yang masih menderu beringas di pelataran parkir belakang yang segelap liang lahat, Banyu dilemparkan dengan kejam ke udara, hingga tulang belikatnya menghantam keras dinding beton pembatas pembuangan sampah. Beri pelajaran gembel psikopat ini sampai setiap inci tulang-tulangnya jadi serbuk. Biar dia tahu apa akibat mautnya mengotori marmer suci rumah sakit ini dan berani menyentuh istri konglomerat negara. Hajar dia sampai tak bisa menghembuskan napas. Lalu buang sisa mayat busuknya ke tempat penampungan limbah medis biar hancur bersama bakteri. Raung Hendrik yang berdiri angkuh sambil menyalakan sebatang cerutu kubah mahal bernaung nyaman di bawah payung hitam lebar yang dipegangi ajudan setianya. Bertubi-tubi pukulan keras, tendangan sepatu bot baja bermata besi ke arah tulang rusuk, dan hantaman rotan tebal menghujani punggung Banyu tanpa jeda kemanusiaan. Suara daging diremukan secara sadis dan tulang iga yang patah menyatu. Harmoni dengan gemuruh petir malam jahanam itu, Banyu tak lagi memiliki sisa tenaga di pita suaranya untuk berteriak minta ampun, karena paru-parunya kini dipenuhi cairan darah. Pemuda rongsokan yang gagah berani itu hanya bisa meringkuk membentuk bola janin, memeluk kedua lututnya sendiri di atas aspal bergerigi yang dingin menembus tulang. Darah segar menyembur tanpa henti dari hidung dan kepalanya, mengalir deras bercampur dengan air bah hujan menuju jeruji besi selokan pembuangan.
Namun di titik nadir kehidupannya yang paling hina dan kelam, diinjak-injak bagai cacing tanah yang tak berharga, di tengah rasa sakit ekstrim yang perlahan merobek paksa nyawanya, bibir pecah-pecah Banyu secara ajaib justru perlahan menyunggingkan sebuah senyum tipis dan luar biasa damai. Pukullah aku terus, bajingan, hancurkan ragaku sampai hancur tak bersisa. Yang penting bayi suci pangeran itu segera aman di bawah terangnya lampu operasi. Batinnya menjerit ketulusan yang sanggup menggetarkan fondasi semesta. Sesaat sebelum kelopak matanya tertutup rapat, perlahan menyerahkan nyawanya pada kegelapan absolut di bawah kejamnya hujan ibu kota yang tak hentinya menangis. Hujan badai masih memuntahkan lautan airnya tanpa ampun ke atas pelataran parkir belakang rumah sakit VVIP Medica Grand, menyapu aliran darah kental yang terus merembes dari tubuh Banyu yang kini teronggok tak berdaya, bagaikan boneka kain yang tercabik-cabik. Di bawah lindungan payung hitam raksasa yang dipegangi erat oleh ajudannya, Hendrik berdiri dengan dada membusung ponggah, mengisap cerutu kubah mahalnya dalam-dalam, dan menghembuskan asap tebal yang baunya bercampur mual dengan aroma anyir darah di udara malam. Senyum iblis terukir jelas di wajah congkaknya saat indera pendengarannya menangkap lengkingan nyaring sirine kepolisian yang membelah tirai hujan badai. 3 mobil patroli dengan lampu strobo merah biru yang menyilaukan mata menerobos masuk secara ugal-ugalan ke area parkir VIP, disusul decit rem kasar yang memekakkan telinga. Beberapa petugas kepolisian bersenjata lengkap melompat turun, dipimpin oleh seorang inspektur bertubuh tegap yang langsung berlari menghampiri Hendrik sambil memberi hormat setengah menunduk, sangat menyadari kekuatan uang dan koneksi petinggi rumah sakit elit tersebut. Luar biasa, kalian datang tepat pada waktunya, Inspektur. Lihatlah gundukan sampah bernyawa yang sedang meringkuk di sudut pembuangan limbah sana. Seru Hendrik dengan suara baritonnya yang menggelegar penuh kepalsuan heroik, menudingkan ujung cerutunya ke arah tubuh Banyu yang bergetar hebat menahan sakaratul maut. Orang gila berbau got ini adalah psikopat jalanan yang baru saja tertangkap basah mencoba merenggut nyawa dan kehormatan Nyonya Clara, istri dari konglomerat nomor 1 di negara ini. Dia membawa nyonya besar kita dengan gerobak busuknya setelah menyiksanya habis-habisan. Borgol hewan liar ini sekuat mungkin, Inspektur, sebelum ia menularkan penyakit gilanya pada staf medis kami yang berharga. Tambah Hendrik dengan narasi kebohongan yang dirangkai sedemikian rupa, menciptakan fitnah keji yang melilit leher pemuda malang tersebut. Inspektur polisi itu menatap tubuh Banyu dengan tatapan jijik yang tak ditutup-tutupi, meludah ke samping sebelum menjawab dengan nada menjilat. Tenang saja Pak Hendrik, rumah sakit elit Anda aman di bawah pengawasan kami. Bajingan melarat dari kolong jembatan seperti ini memang sudah selayaknya membusuk di sel isolasi paling bawah. Mengotori aspal VVIP ini dengan darah miskinnya saja sudah pantas dihukum mati. Balas sang inspektur langsung memberi isyarat tangan yang beringas kepada 2 bawahannya. Para petugas itu menerjang maju tanpa sekelumit pun rasa iba, mencengkram kasar kedua kerah kemeja Banyu yang sudah compang-camping dan menarik tubuh yang nyaris lumpuh total itu secara paksa hingga pemuda tersebut mengerang tertahan. Tangan kepalan Banyu yang penuh luka robek diseret ke belakang punggungnya dengan putaran menyalahi anatomi tulang, memicu jeritan serak dari kerongkongan Banyu yang penuh lendir darah saat sendi bahunya nyaris bergeser dari posisinya. Bukan aku pelakunya, Komandan. Bajingan berwajah codet itu, dia menyiksa nyonya di gudang tua. Aku mempertaruhkan nyawaku menembus badai untuk membawa bayinya ke pelita terang. Rintih Banyu dengan suara berbisik yang amat sangat parau. Bibirnya pecah-pecah, gemetar luar biasa saat ia mencoba menyuarakan kebenaran murni dari dasar hatinya. Mendengar pembelaan lemah itu, Hendrik justru melangkah maju dan dengan sadis menendang ulu hati Banyu hingga pemuda itu tersedak darahnya sendiri. Tutup mulut busukmu, anjing kurap. Mulutmu yang bau sampah itu tak pantas menyebut nama suci Nyonya Clara. Kau pikir polisi sudi mendengarkan dongeng kepahlawanan dari seorang pemulung gembel yang kelaparan? Seret dia ke sel tahanan sekarang juga. Jangan biarkan darah kotornya menodai sepatu kalian, Inspektur. Raung Hendrik dengan arogansi yang meluap-luap, merasa menang telak di atas penderitaan orang kecil. Namun di detik paling kritis ketika borgol baja sedingin es itu hendak dikunci dengan bunyi klik yang akan merampas sisa kemerdekaan Banyu, alam semesta tiba-tiba merespon ketidakadilan tersebut dengan cara yang sangat hiperbolis. Gemuruh guntur di langit malam mendadak tertelan oleh suara bising yang jauh lebih dahsyat dan memegahkan telinga. Sebuah raungan mesin jet raksasa yang seolah merobek kanvas awan badai dari atas sana. Angin topan buatan yang kekuatannya sanggup menumbangkan pepohonan langsung menyapu pelataran parkir, memaksa Hendrik membuang cerutunya dan berpegangan pada pilar beton agar tidak terbang. Sementara payung ajudannya hancur berkeping-keping.
Dari balik pekatnya kabut malam, sebuah helikopter militer kelas berat berwarna hitam legam dengan lambang singa emas raksasa, simbol kekuatan mutlak konglomerasi Aryo Group, turun menukik tajam bagai dewa kematian yang menjemput takdir. Sorot lampu helikopter berkekuatan puluhan ribu lumen menyala menyilaukan, mengubah malam kelam menjadi seterang siang hari, membutakan mata para polisi dan Hendrik yang ternganga ngeri. Helikopter itu tidak mendarat di helipad atap, melainkan mendarat darurat dengan arogan tepat di tengah pelataran parkir aspal, menghancurkan kaca beberapa mobil mewah di sekitarnya akibat tekanan udara yang brutal. Belum sempat baling-baling raksasa itu berhenti berputar sempurna, pintu kabin hidrolik terbuka lebar. Puluhan pria bertubuh raksasa dalam balutan setelan jas hitam anti peluru melompat turun secara serentak, menenteng senapan serbu laras panjang, dan langsung membentuk barisan barikade baja yang mengepung seluruh area rumah sakit dalam hitungan detik. Keheningan yang mencekam dan sangat menakutkan seketika menggantikan bisingnya baling-baling saat sesosok pria tegap melangkah perlahan menuruni tangga helikopter. CEO Arya, sang dewa bisnis multinasional yang namanya saja bisa membuat pasar saham bergetar, tampil dengan aura kemurkaan yang tak tertandingi. Setelan jas mahalnya basah oleh rintik hujan, namun postur tubuhnya berdiri tegak laksana gunung es yang menyimpan lahar panas. Rahangnya menegang keras, urat-urat di lehernya menonjol liar, dan sepasang mata elangnya yang sedingin baja menatap lurus menembus kerumunan, memancarkan niat membunuh yang pekat. Melihat kedatangan penguasa absolut itu, lutut Hendrik mendadak lemas bagai jeli. Wajah congkaknya sirna tak berbekas, digantikan oleh kepucatan mayat hidup saat ia berlari tertati-tati menghampiri sang CEO, menundukkan tubuhnya hingga nyaris mencium aspal basah. "Selamat malam Tuan Besar Aryo. Suatu kehormatan yang teramat luar biasa bisa menyambut langkah kaki agung Anda di rumah sakit kami. Kami sudah menangani situasinya, Tuan. Istri Anda sedang ditangani oleh tim bedah terbaik nomor 1 di negara ini. Dan bajingan melarat yang menculiknya ini sudah berhasil saya tangkap dan saya hancurkan tulang-tulangnya. Saya sendirilah yang memimpin pasukan untuk melindungi kehormatan keluarga Anda, Tuan," lapor Hendrik dengan nada suara yang bergetar penuh penjilatan menjijikan, menunjuk pongah ke arah Banyu yang terkapar tak berdaya di bawah sepatu laras panjang polisi. CEO Aryo tidak mengedipkan matanya sedikit pun mendengar omong kosong itu. Tatapannya sama sekali tidak tertuju pada Hendrik yang sedang mengemis pujian di kakinya. Mata tajam sang konglomerat perlahan bergeser melewati deretan polisi yang gemetar ketakutan, melewati wajah-wajah pucat para staf, dan akhirnya terkunci pada sebuah benda mati yang teronggok di sudut lobi terang benderang. Sebuah gerobak kayu rongsokan yang berbau karat, hancur di satu rodanya, dan genangan darah merah segar yang membanjiri tumpukan kardus basah di dalamnya. Aryo melangkah, pelan mendekati gerobak itu, menyentuh kayu kasarnya yang bersimbah darah istrinya, dan merasakan sisa-sisa kehangatan perjuangan gila yang terpahat pada gerobak rongsokan tersebut. Jantungnya bergemuruh hebat saat menyadari bahwa bukan mobil mewah anti peluru yang menyelamatkan nyawa istri dan pewaris tunggalnya, melainkan tumpukan sampah roda 2 ini. Perlahan, Aryo memutar tubuhnya, membelah barikade polisi, dan melangkah mendekati tubuh kurus krempeng Banyu yang wajahnya hancur tak bisa dikenali akibat siksaan Hendrik. Siapa yang berani menyentuh selai rambut dari tubuh pria yang darahnya menyatu dengan darah istriku di gerobak itu?" Bisik CEO Arya dengan nada suara bariton yang sangat rendah dan pelan. Namun getarannya sangat meremukan mental setiap manusia yang mendengarnya. Menjadi pertanda awal terjadi pembantaian karma paling elegan dan menyakitkan yang akan disaksikan oleh malam badai tersebut. Pertanyaan berbisik yang keluar dari celah bibir CEO Arya itu meluncur selembut embusan angin malam. Namun entah bagaimana sanggup menembus deru baling-baling helikopter dan gemuruh petir, membekukan aliran darah setiap makhluk bernapas di pelataran parkir tersebut. Hendrik yang semula berdiri dengan dada membusung layaknya penguasa dunia, mendadak merasakan hawa dingin yang jauh lebih menusuk daripada angin hujan merayap naik dari telapak kakinya hingga ke tengkuk. Jantung sang kepala keamanan itu seolah berhenti berdetak sesaat. Bola matanya bergetar liar, menatap sang konglomerat yang kini berdiri menjulang di hadapannya bak dewa kematian yang turun dari langit ketujuh. Aura kemurkaan yang menguar dari tubuh Aryo begitu pekat dan menyusahkan, seolah gravitasi di sekitarnya mendadak menjadi 10 kali lipat lebih berat. Aryo tidak berteriak. Ia tidak memaki dengan kata-kata kotor seperti yang biasa dilakukan kaum rendahan jalanan, namun sepasang mata elangnya yang sedingin dasar samudra menatap lurus ke dalam pupil Hendrik, menguliti sisa-sisa kesombongan pria berseragam safari itu hingga tak tersisa sebutir debu pun.
Di bawah guyuran hujan badai yang mencambuk aspal dengan beringas, keheningan yang tercipta di antara mereka berdua menjadi sebuah siksaan psikologis yang luar biasa mengerikan. Inspektur kepolisian yang sebelumnya beringas mencekik leher Banyu, kini perlahan melonggarkan cengkramannya. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes deras dari pelipis bercampur dengan air hujan. Menyadari firasat buruk yang mulai merayapi akal sehatnya, bahwa mereka baru saja melakukan kesalahan paling fatal dan tak termaafkan sepanjang sejarah karir mereka. Tepat ketika Hendrik membuka mulutnya yang bergetar untuk memuntahkan kebohongan baru demi menyelamatkan lehernya, pintu kaca otomatis darurat di lobi belakang menjeblak terbuka dengan sangat kasar. Seorang pria parubaya mengenakan pakaian bedah hijau steril yang dipenuhi cipratan darah segar, berlari tergopoh-gopoh menerobos badai tanpa mempedulikan tubuhnya yang basah kuyup. Dia adalah Profesor Gunawan, dokter spesialis bedah utama sekaligus direktur media RS VVIP tersebut. Napas sang profesor tersengal-sengal, wajah tuanya pucat pasi dipenuhi kepanikan luar biasa saat ia menerobos barikade bodyguard berjas hitam yang langsung memberi jalan setelah melihat identitasnya. Ia melemparkan tubuhnya hingga berlutut di atas aspal basah, tepat di kaki CEO Aryo, mengabaikan genangan lumpur yang menodai pakaian sterilnya. Tuan Besar Aryo, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Operasi daruratnya berhasil melewati masa kritis. Nyonya Clara dan pangeran kecil Anda selamat. Bayinya terlahir prematur, namun jantung berdetak sangat kuat berkat penanganan yang tidak terlambat walau hanya semenit. Lapor sang profesor dengan suara bergetar menahan tangis kelegaan yang menggetarkan dada. Namun sebelum Aryo sempat mengembuskan napas lega yang tertahan di kerongkongannya, Profesor Gunawan langsung mendongak dengan raut wajah yang berubah menjadi pias dan ketakutan. Menunjuk ke arah pelataran parkir yang gelap. Tapi Tuan, Nyonya Clara menolak dibius total. Beliau terus menjerit histeris dan menangis darah di meja operasi, mengancam akan membunuh dirinya sendiri jika terjadi sesuatu pada pemuda lusuh yang membawanya kemari. Nyonya bersumpah di atas nama Tuhan bahwa pemuda pemulung itu adalah pahlawan tunggal yang mempertaruhkan nyawanya, merelakan punggungnya dihancurkan linggis untuk melindungi rahim Nyonya dari komplotan penculik di tengah gudang terbengkalai. Nyonya memohon, mengemis pada saya untuk menemukan malaikat lusuhnya itu sebelum dia dihabisi oleh kebodohan staf kami. Jerit sang profesor menyampaikan pesan berdarah itu. Kalimatnya menggema, memantul di dinding beton rumah sakit bagai palu godam tak kasat mata yang menghantam wajah Hendrik dan para polisi korup itu hingga hancur berkeping-keping. Dunia Hendrik runtuh detik itu juga. Kedua lututnya yang sedari tadi gemetar akhirnya kehilangan tulang tumpuan. Membuatnya jatuh berdebum, mencium aspal kotor dengan tubuh gemetar layaknya cacing kepanasan. Rencana liciknya memfitnah Banyu untuk menutupi kebiadabannya sendiri kini meledak tepat di depan wajahnya. Membakar habis masa depan, karir, dan seluruh harga dirinya. CEO Aryo memejamkan mata sesaat, menarik napas dalam-dalam yang membuat dada bidangnya membusung tegap, menyerap setiap keping kebenaran yang baru saja merobek hatinya hingga menjadi serpihan. Ketika ia kembali membuka mata, kilatan kejam yang tak kenal ampun terpancar terang di tengah malam jahanam tersebut. Ia melangkah satu tindak, mendekati Hendrik yang kini menangis terseduh-seduh mencium ujung sepatu mahalnya. Kau dengar itu serangga keparat? Istriku, wanita yang darahnya lebih berharga dari seluruh silsilah keluargamu, menyebut pria miskin yang kau injak-injak itu sebagai malaikat pelindungnya. Desis Aryo dengan suara bariton yang mengiris udara dingin, sangat pelan namun beracun. Hendrik mengatupkan kedua tangannya tinggi-tinggi, air mata dan ingus bercampur di wajahnya yang congkak. Ampun Tuan Besar, saya buta. Saya mohon ampun, saya tidak tahu kalau gembel, maksud saya. Kalau pemuda itu adalah penyelamat Nyonya, dia terlihat sangat kotor dan gerobaknya merusak lobi. Saya hanya menjalankan tugas pelindung rumah sakit. Beri saya kesempatan satu kali lagi, saya berjanji akan menjilat sepatu pemuda itu sampai bersih. Ratap Hendrik melolong histeris bak anjing kurap yang mengemisi satu tulang. Arya menendang wajah Hendrik dengan gerakan yang sangat elegan namun bertenaga penuh, membuat tubuh gempal pria itu terpelanting ke belakang memuntahkan gigi yang patah. Tugasmu bukan melindungi rumah sakitku, tapi melindungi kesombonganmu yang menjijikan. Buka seragamnya, telanjangi harga dirinya di depan umum, cabut seluruh lisensi keamanannya, dan pastikan tidak ada satupun perusahaan di negara ini yang berani mempekerjakan anjing berpenyakit sepertinya, bahkan untuk membersihkan toilet. Perintah Aryo mutlak tanpa ampun kepada para bodyguardnya. Dalam hitungan detik, puluhan pria berjas itu menyeret Hendrik yang meronta-ronta, merobek lencana bintang perak dari dadanya, dan memborgolnya dengan kejam. Sementara sang inspektur polisi korup dan anak buahnya seketika menjatuhkan senjata mereka, berlutut pucat pasi menunggu giliran karir mereka dicincang oleh relasi kekuasaan sang konglomerat.
Mengabaikan jeritan minta ampun yang memekakan telinga di belakangnya, CEO Aryo memutar tubuh tegaknya. Membuang payung hitam mahalnya ke aspal begitu saja, membiarkan hujan badai mengguyur tubuhnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia melangkah perlahan namun pasti menuju sudut paling gelap di pelataran parkir pembuangan limbah tersebut. Di sana, di atas genangan darahnya sendiri yang terus mengalir deras menuju selokan, terbaring sosok Banyu yang sudah tak sadarkan diri, meringkuk dengan kemeja robek dan tubuh telanjang yang dipenuhi memar hitam keunguan. Aryo, sang penguasa dunia bisnis yang bahkan tidak pernah menundukkan kepalanya kepada presiden negara manapun, pria yang sepatutnya tidak pernah menyentuh kotoran jalanan, perlahan menekuk kedua lututnya. Tanpa ragu sedikit pun, sang dewa bisnis itu berlutut tepat di atas genangan darah dan lumpur yang anyir, merusak setelan jas jutaan dolarnya tanpa peduli. Tangan kokohnya yang dihiasi jam tangan miliaran rupiah menjulur gemetar, menyentuh pundak kurus Banyu yang sedingin es dengan kelembutan luar biasa, seolah ia sedang menyentuh pualam paling rapuh di dunia. Dunia ini mungkin buta karena menilai hatimu dari pakaian lusuhmu, anak muda. Mereka menendangmu karena gerobakmu berbau karat. Tapi di mataku malam ini, kau mengenakan sayap emas yang lebih berkilau dari seluruh hartaku, bisik Aryo dengan suara parau yang menahan tangis pecah. Air mata haru menyatu sempurna dengan rintik hujan di wajah tampannya. Bangunlah pahlawan keluargaku. Mulai detik ini tidak akan ada satupun manusia di muka bumi ini yang berani merendahkanmu. Kau tidak akan pernah kelaparan, dan takdirmu yang gelap akan kuterangi dengan bintang-bintang paling bersinar di langit kekuasaanku. Banyu tetap diam dalam komba kelamnya, tak merespon sumpah berdarah sang konglomerat. Namun di malam badai yang menjadi saksi bisu kejatuhan arogansi kaum elit itu, roda nasib sang pemulung miskin telah diputar balik dengan kekuatan absolut yang akan mengubah sejarah kehidupannya untuk selama-lamanya. Suara derik nyaring dari pintu jeruji besi yang berkarat memecah keheningan sel tahanan bawah tanah yang lembab, pengap dan berbau pesing menyengat. Di sudut tergelap dari ruangan sempit yang hanya diterangi oleh seberkas cahaya pucat dari ventilasi seukuran kepalan tangan, Hendrik meringkuk layaknya seekor tikus got yang sekarat membusuk. Pakaian safari mengkilap tanpa noda yang selama bertahun-tahun menjadi simbol kesombongannya dan kekuasaannya di lobi rumah sakit VVIP, kini telah dilucuti paksa dan berganti dengan seragam tawanan berwarna jingga kusam yang basah oleh keringat dingin, serta genangan air kotor di lantai. Tangan yang dulu ia gunakan untuk penuh arogansi untuk memukul dada Banyu menggunakan tongkat baja, kini diborgol oleh rantai besi yang kasar, mengiris pergelangan tangannya setiap kali ia bergerak. Tubuh gempalnya bergetar hebat menahan demam tinggi, sementara rasa sakit ngilu dari deretan gigi-gigi yang rontok berkeping-keping akibat tendangan elegan sang CEO masih berdenyut brutal menyiksa saraf otaknya. Kehancuran terjadi begitu cepat, senyap, dan absolut, layaknya bencana alam. Dalam kurun waktu kurang dari 24 jam setelah malam badai jahanam itu, CEO Aryo tidak hanya memastikan Hendrik dipenjara seumur hidup atas tuduhan penganiayaan berat berencana dan percobaan pembunuhan yang direkayasa. Tetapi, sang konglomerat juga menggunakan kekuasaannya yang tak terbatas untuk membekukan triliunan rupiah dari seluruh aset rekening Hendrik. Rumah mewahnya disita negara, keluarganya mengusirnya, dan seluruh jaringan kriminal yang selama ini menyuapnya ikut terbongkar ke akar-akarnya tanpa ampun. Mantan kepala keamanan yang dulu menatap jijik kaum miskin itu, kini hanyalah ampas masyarakat yang paling hina, diinjak-injak dan diludahi oleh tahanan lain yang mentertawakan kejatuhannya yang memalukan. Hendrik menangis meraung-raung dalam kesunyian yang menyiksa paru-parunya. Air mata penyesalan bercampur dengan kotoran di lantai semen yang sangat dingin. Menyesali dengan segenap sisa kewarasannya detik fatal, di mana ia memilih untuk menghina dan menyiksa seorang malaikat berwujud pemulung yang ternyata secara mutlak dilindungi oleh dewa paling berkuasa di ibu kota. Sangat jauh dari kegelapan sel isolasi yang mengubur hidup-hidup masa depan Hendrik, sinar matahari pagi yang luar biasa hangat dan lembut perlahan menembus celah gorden sutra berlapis emas, membelai lembut wajah seorang pemuda yang tengah tertidur damai di atas ranjang king size empuk seharga ratusan juta rupiah. Banyu perlahan membuka kelopak matanya yang terasa sangat ringan. Indera penciumannya tidak lagi disambut oleh bau pesing bantaran sungai yang memuakan atau sengatan karat jalanan dari kaleng rombeng, melainkan aroma terapi lavender murni dari pegunungan Alpen yang menguar menenangkan dari alat pelembab udara kristal di sudut ruangan raksasa tersebut. Pemuda kurus itu berkedip beberapa kali, otaknya masih diliputi sisa-sisa trauma berusaha memproses dan menyesuaikan pandangannya dengan kemegahan penthouse lantai 50 yang kini menaungi layaknya istana di atas awan. Dinding kaca floor to ceiling menyajikan pemandangan landscape ibu kota dari ketinggian yang memusingkan.
menempatkan Banyu jauh di atas jalanan aspal berdebu yang selama puluhan tahun menyiksa telapak kaki telanjangnya. Ia menunduk pelan, menatap tubuhnya sendiri dengan pandangan tak percaya. Kemeja lusuhnya yang robek dan penuh darah anyir itu telah lenyap entah kemana, digantikan oleh balutan piyama sutra putih bersih yang sangat sejuk, membalut perban medis berteknologi tinggi di sekujur tulang rusuk dan bahunya. Rasa sakit luar biasa yang nyaris mencabut nyawanya berulang kali di malam badai itu, kini ajaibnya hanya menyisakan pegal samar di ototnya. Berkat operasi rekonstruksi tingkat dewa yang ditangani langsung oleh Profesor Gunawan dan tim spesialis ahli. Pemuda rongsokan yang dulu tak memiliki secuil pun harga diri di mata dunia yang buta, kini dirawat, dijaga, dan diistimewakan layaknya seorang kaisar tunggal di istana langit yang tak tersentuh penderitaan. Suara ketukan halus pada pintu kayu mahoni yang sangat pelan dan sopan mengalihkan perhatian Banyu yang masih kebingungan. Disusul terbukanya engsel pintu emas tersebut yang menampilkan sosok CEO yang melangkah masuk dengan senyuman terhangat yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun di dunia korporat yang kejam. Di sisi sang konglomerat, Nyonya Clara berjalan teramat anggun mengenakan gaun putih cerah bak bidadari. Wajah cantiknya memancarkan cahaya kebahagiaan murni sambil menggendong erat sebuah buntalan kain sutra biru. Pangeran kecil pewaris tahta yang napas pertamanya di dunia ini dibayar lunas oleh perjuangan berdarah Banyu. Begitu melihat mata elang pahlawannya telah terbuka menatapnya, Clara langsung berjalan setengah berlari menghampiri sisi ranjangnya. Membiarkan air mata haru seketika luruh deras membasahi pipinya yang merona sehat. Tanpa mempedulikan sedikit pun status sosialnya sebagai wanita nomor 1 di konglomerasi multinasional itu, Clara menjatuhkan dirinya berlutut di atas karpet bulu Persia di tepi ranjang. Ia meraih sebelah tangan Banyu yang masih menyimpan guratan kapalan jalanan yang kasar, lalu mencium punggung tangan pemuda itu berulang kali dengan penuh taksim layaknya menyembah dewa penolong. "Kau kembali pada aku, Banyu. Tuhan yang Maha Pengasih mendengarkan rintihan doaku untuk tidak merenggut nyawa malaikat pelindungan aku." Isak Clara dengan suara bergetar yang dipenuhi frekuensi ketulusan yang menggetarkan relung jiwa terdalam Banyu. Clara memiringkan gendongannya dengan sangat hati-hati, memperlihatkan wajah bayi laki-laki mungil yang tertidur lelap tanpa tahu bahwa jantung mungilnya berdetak menyapa dunia semata-mata karena seorang pemulung merelakan tulang punggungnya dihancurkan linggis besi. "Lihatlah dia, Banyu. Jantung kecil suci ini berdetak kuat hari ini hanya karena kau menggunakan tubuh kurusmu sebagai perisai baja untuk kami. Seumur hidupnya, ia akan kuajarkan untuk bersujud menghormati namamu sebagai ayah kedua yang meneteskan darah demi memberinya kehidupan," bisik Clara sambil mengusap air matanya sendiri. Sementara tangannya yang lain membelai lembut rambut Banyu yang kini bersih, harum dan bebas dari debu jalanan. CEO Aryo melangkah maju, dengan aura wibawa yang meluap-luap, meletakkan sebuah koper kulit buaya berwarna hitam yang sangat elegan di atas meja nakas marmer di samping ranjang. Lalu ia membuka kunci peraknya perlahan. Banyu hanya bisa terengah-engah tanpa mampu mengeluarkan sepatah kata pun saat matanya yang awam menangkap kilauan dari tumpukan deretan dokumen berstempel emas kenegaraan dan sebuah kartu hitam berkilau yang memancarkan aura kekayaan tak terbatas. "Tuan besar, saya sama sekali tidak mengerti tempat semewah apa ini. Di mana gerobak botol plastik saya dan sisa roti saya? Saya harus segera turun ke bawah mencari botol untuk makan hari ini," gumam Banyu dengan kepolosan murni dan kecemasan insting miskinnya yang justru semakin mengoyak hati Aryo dan membuatnya menahan napas perih. Aryo tersenyum sangat getir, duduk di tepi ranjang dan menepuk bahu pemuda itu dengan kehangatan pelukan seorang kakak kandung. "Gerobak sucimu itu sudah kumakamkan layaknya seorang pahlawan perang di taman pribadiku, Banyu. Dengarkan aku baik-baik. Mulai detik ini, tangan kasarmu yang mulia tidak akan pernah lagi memungut sisa-sisa dunia dari tempat sampah," ucap sang CEO dengan intonasi bariton mutlak yang membius seluruh udara di ruangan tersebut. Sang penguasa dunia bisnis itu mengambil dokumen paling tebal dari dalam koper dan meletakkannya perlahan di atas pangkuan Banyu yang gemetar. "Ini adalah sertifikat hak milik eksklusif atas penthouse mewah yang sedang kau tiduri ini. Hak penuh atas 10 mobil supercar yang berjajar menunggumu di garasi VVIP bawah, serta sebuah black card unlimited tanpa batas limit yang terhubung langsung dengan rekening pribadiku. Belilah apapun yang matamu lihat di dunia ini tanpa pernah melihat label harganya." Banyu gemetar luar biasa hingga wajahnya pucat. Ia menggelengkan kepalanya dengan panik ekstrim, bersiap menolak kebaikan hiperbolis yang dianggap tidak masuk akal tersebut. Namun Aryo menahan kedua tangan Banyu dengan kuat, meletakkan satu lembar kertas bermaterai yang paling sakral di atas tumpukan itu. "Dan ini, Banyu. Ini adalah akta notaris penyerahan 10% saham murni dari seluruh konglomerasi raksasa Aryo Group atas namamu pribadi. Nilainya mencapai puluhan triliunan rupiah dan akan terus mengalir layaknya air bah ke keturunanmu hingga 7 turunan.
Ini sama sekali bukan sedekah untuk seorang pemulung. Ini adalah tebusan nyawa mutlak dari seorang ayah yang nyaris kehilangan seluruh semestanya. Kau tidak bisa dan tidak boleh menolaknya. Tuan Muda Banyu, karena namamu kini terukir permanen sebagai bagian tak terpisahkan dari darah daging keluarga agung ini. Deklarasi Aryo dengan nada final yang menggelegar, peruntukan seluruh sekat kasta sosial di antara mereka menjadi debu tak bersisa. Air mata Banyu akhirnya pecah tak tertahankan, mengalir deras membasahi piyama sutranya saat ia menyadari bahwa roda kehidupan yang selama puluhan tahun menggelas tubuhnya tanpa ampun di atas aspal jalanan, kini berputar 180 derajat menuju titik paling puncak. Takdir sang pemuda miskin yang selalu dihina karena bau sampah itu, hari ini bermetamorfosis menjadi legenda hidup tak tersentuh di puncak piramida dunia. Menjadi bukti absolut bagi semesta bahwa ketulusan mutlak tanpa pamrih pada akhirnya akan selalu dibayar lunas dengan balasan epik yang jauh melampaui batas nalar dan kesombongan.